Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jono, Pak Kabit, Pak Topo. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah informasi seputar Kepmenpan 634 ya Pak Topo ya. Izin saya sampaikan, saya sedikit paparkan dan saya jelaskan sedikit bahwa pada hari Jumat kemarin kita turun keputusan Menpan. Sambil saya share screen ya, menjelaskannya ya. Oke. Terbaca ya Pak Topo ya. Oke. Jadi hari Jumat lalu kita turun Kepmenpan 634 nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi, apa sih maksudnya terkait aturan ini? Jadi, kita baca dulu pasal per pasalnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Jadi, kalau dari pemahaman kami di sini terkait peraturan ini adalah bagi teman-teman pelamar dan non-ASN Lampung Selatan yang kemarin terdata dalam database BKN namun tidak mendaftar pada seleksi tahap 1 dapat diperkenankan mendaftar di tahap 2 ini dengan tanpa kehilangan status database BKN-nya. Atau kalau istilah kata dari orang Menpan, P3K tampungan. Jadi teman-teman pelamar non-ASN tahap 1 ini yang kemarin tidak menyelesaikan pendaftaran, baik itu tidak resum, tidak daftar karena tidak ada formasi, atau tidak ada formasi atau terlewatkan informasinya sampai ke yang bersangkutan, bahwa sama seperti yang minggu lalu atau ya, kami pernah mengirimkan informasi ya, kami nelpon ke Kasubag Umum atau meminta informasi dari Dinas Pendidikan, meminta konfirmasi terkait kenapa teman-teman non-ASN Lampung Selatan yang terdata dalam database BKN tidak mendaftar. Itu sudah kita laporkan ke BKN, ke dalam aplikasinya, dan saat ini tindak lanjut dari konfirmasi yang pada saat itu adalah keluarnya surat ini, surat keputusan Menpan nomor 634 ini. Jadi setelah didata oleh Menpan dan BKN ternyata hampir 400.000 orang teman-teman non-ASN di seluruh Indonesia yang tidak mendaftar di tahap 1. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh Menpan dan BKN dikeluarkannya keputusan ini. Jadi teman-teman database yang terdata dalam database BKN itu istilahnya diseleksi dalam P3K tampungan atau gimana ya, ditampung dahulu ke dalam wadah. Jadi nanti tapi kriterianya adalah seperti ini di pasal pertama. Jadi tidak hanya yang belum melamar, tapi bagi peserta P3K tahap 1 yang dinyatakan TMS dalam seleksi administrasi itu dapat mendaftar kembali setelah kami melakukan konfirmasi dan melakukan upload surat tanggung jawab mutlak dari Bupati. Kami upload ke Menpan, ke BKN, baru nanti teman-teman dapat melanjutkan ke pendaftaran. Yang pertama, teman-teman pelamar TMS pada seleksi administrasi tahap 1. Yang kedua pelamar TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Jadi yang kemarin seharusnya terdata dalam database BKN, ternyata dia lulus seleksi administrasi, tidak lulus seleksi administrasi, dia dapat mendaftar di tahap 2 atau dapat mendaftar di P3K tampungan. Jadi kalau istilah dari BKN dan Menpan itu seperti itu. Pasal kedua, pelamar hanya dapat melamar di instansi pemerintah. Artinya
pelamar ini nanti sudah dikunci sistemnya pun, kemarin BKN sempat memberikan contoh. Jadi teman-teman pelamar ini hanya bisa mendaftar di Lampung Selatan nantinya jika setelah kami melakukan konfirmasi ke BKN. Yang ketiga, untuk formasinya yang dibuka bagi teman-teman P3K tahap 1 yang terdaftar BKN namun tidak mendaftar ini hanya ada 4 formasi, yaitu formasi teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kalau dari paparan yang kami terima dari BKN dan Menpan, artinya nanti kalaupun misalnya, Pak, saya guru, saya masuk database BKN, saya tidak mau kehilangan status prioritas P1, prioritas BKN saya, gimana Pak? Oke, nanti kami mungkin dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran kembali, surat edaran terkait konfirmasi kepastian data-data teman-teman ini seperti apa. Apakah memang ingin melanjutkan daftar dengan statusnya P3K tampungan ini atau dengan tahap 2 dengan melanjutkan tahap 2 dengan kehilangan status data prioritas database BKN-nya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Jadi kalau kata orang BKN dan Menpan itu alurnya nanti setelah saat ini kami akan melakukan konfirmasi dengan dibuktikan dengan SPTJM oleh Bupati. Lalu setelah kami klik konfirmasi, maka teman-teman dapat hanya melanjutkan, dapat memilih 4 formasi ini saja. Baik dia guru, baik dia dokter, baik dia perawat. Bagi yang terdata dalam data ini yang khusus optimalisasi pelamar yang masuk database BKN ya. Itu nanti jika memang ingin mendaftar, hanya bisa memilih 4 formasi ini. Nah, ini bunyinya nanti kami mengusulkan ke menteri, nanti ada nanti jika memang tapi tenang saja di dalam aturan ini nanti ada penyesuaian. Jika memang nanti diterima atau pada saat pengangkatan P3K Kepala Rektornya ada penyesuaian jabatannya. Jadi sementara ini ditampung dulu dengan memilih formasi yang ada sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan pada saat pendataan. Jadi kalau misalnya pada saat pendataan masih SMA, namun dia sekarang sudah S1. Kalau dari paparan yang kami terima dari rapat Menpan kemarin, dia hanya bisa memilih sesuai dengan jenjang pendidikan yang di SMA-nya saja. Jadi ini aturan-aturannya nanti bisa kita di-download juga. Nanti ada penyesuaiannya pada saat penulisan nomor induk. Nanti kita baru menyesuaikan dengan jenjang pendidikan yang saat ini atau dengan formasi yang saat ini. Yang penting saat ini himbauan kami nantinya setelah kami mengeluarkan surat edaran untuk melakukan konfirmasi baik itu di dinas atau di dinas ya mungkin nanti kami mengeluarkan suratnya. Setelah kami mendapat konfirmasi jawaban kepastian akan mendaftar atau tidak ingin kehilangan statusnya misalnya atau sudah meninggal atau tidak berminat, nanti kami akan memvalidkan ke dalam BKN itu yang menentukan. Jika disetujui dapat mendaftar, jika ditolak akan tidak dapat mendaftar. Mungkin kan ada yang sudah pindah, waktunya kan pindah ke swasta, kalau kemarin hasil verifikasi kita, itu kan berarti tidak dapat mendaftar. Selanjutnya, mungkin itu gambaran pertama yang dapat disampaikan terkait peraturan. Artinya gini, ini pun kami sedang diskusi dengan pihak BKN, Zoom dengan Menpan juga. Jadinya teman-teman, maksudnya aturan ini untuk
non ASN Lampung Selatan yang terdata dalam database BKN, namun tidak menyelesaikan pendaftaran. Kalau kemarin ribut, yang banyak Pak, saya melanjutkan pendaftaran tidak ya Pak? Berarti bagaimana Pak? Kalau kemarin kami informasinya lanjutkan saja karena memang tidak bisa lanjut kalau kita tidak bisa kita klik. Jadi kan ada bunyi itu kehilangan status prioritasnya. Nah saat ini muncul aturan ini, jadi status prioritas BKN-nya tetap ada dengan catatan-catatan bahwa pertama hanya bisa memilih formasi teknis, baik itu guru, perawat, bidan, dokter, hanya bisa memilih formasi teknis. Artinya kalau istilah orang main pandemi sementara ditampung dahulu, baru nanti selanjutnya disesuaikan jika memang sudah ada pengangkatan P3K paruh waktunya atau disesuaikan pada saat usul NIP pada P3K atau P3K paruh waktunya. Pertama itu. Dan yang kedua, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kalau kemarin kita suruh untuk melanjutkan pendaftaran ya untuk tahap 1 ya. Kalau sekarang kami minta untuk teman-teman yang memang masuk database BKN untuk buat akun saja dulu dan jangan melanjutkan dulu ke resume. Tunggu informasi dari kami terkait konfirmasi dulu. Setelah kami melakukan konfirmasi ke BKN, setelah disetujui usulan disetujui Bupati, ditandatangan Bupati, kami melakukan konfirmasi ke BKN, baru nanti teman-teman melanjutkan pendaftaran dengan memilih formasi teknis yang tersedia. Seperti itu. Selanjutnya informasi yang beredar saat ini terkait RTG ya Pak Topo ya, atau terkait masa kerja pelamar guru ya. Ini kita pun sedang menunggu koordinasi. Kemarin tadi kita koordinasi pendidikan sedang lapor ke pimpinan, ke Bupati. Jika memang nanti sudah ada informasi lebih lanjut terkait surat dari Kemendikbud, nanti akan diinformasikan lebih lanjut ke Zoom.